Hai Aquarius, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah tarot, pembacaan tarot untuk cinta dan asmara, love relationship. Buat kalian Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Aquarius bulan Februari 2021 ya. Dan kita akan mulai dari yang single dulu, nanti kita lanjut ke yang couple-nya. Tapi sebelum aku mulai pembacaannya, jangan lupa selalu diingat bahwa readingan ini adalah readingan general ya, dari energi general. Jadi ini bukanlah private reading, bukanlah personal reading. Jadi bisa resonate, bisa tidak. Kalau menyangkut orang lain pun bisa terbolak-balik atau vice versa ya. Bisa disesuaikan tergantung dari kalian gitu. Dan kalau memang ceritanya tidak sesuai di dalam situasi kondisi hubungan kalian saat ini dalam kehidupan kalian, berarti ini memang bukan readingan untuk kamu. Jadi jangan dipaksa. Kalau juga kamu tidak sesuai dengan tarot readernya, cara tarot readernya bacain, pun jangan dipaksakan, silakan move on, cari yang sesuai dengan kamu ya. Jadi ambil yang kalian perlu, tinggalin sisanya. Oke? Mari kita masuk ke dalam readingan kalian di bulan Februari 2021 Aquarius single. Ada apa dengan cinta? Four of Wands. Nice. Two of Wands. Page of Pentacles. Page of Cups. Four of Pentacles, Eight of Cups, dan Chariot. Oke. Kalau yang aku lihat sih, Aquarius ini sedang sedang menikmati memang waktu sendiri, gitu ya. Sedang menikmati waktu sendiri. Sedang fokus kepada pekerjaannya, sedang fokus kepada karirnya, masalah keuangan, dan lain sebagainya. Buat beberapa dari kalian, kayak aku melihat ada satu achievement di sini ya, yang bisa jadi kalian sedang fokus ke sana, ataupun ini pengen kalian raih gitu loh. Tapi kalau yang aku lihat di dalam percintaannya, kamu lagi berusaha untuk move on. Kamu lagi berusaha untuk move on. Dan kamu lagi berusaha untuk untuk bertahan dengan sikap, dengan pendirian, dengan keputusan kamu. Dan aku melihat di sini kamu mungkin sebelumnya gitu ya, merasa sudah terlalu kecewa dan lain sebagainya dengan seseorang, dan kamu melihat bahwa kayaknya pada saat ini gue belum berpikir untuk masalah cinta-cintaan. Gue pengen belajar. Buat beberapa dari kamu ini ada masalah belajar. Mungkin kamu ya belajar untuk meningkatkan skill kamu, belajar hal baru, belajar bidang baru untuk cari pemasukan dan lain sebagainya. Tetapi itu kan ujung-ujungnya kamu pengen meningkatkan pendapatan, keuangan gitu loh, karir dan lain sebagainya. Dan itu kamu kayak iya, gua harus ke sana. Tapi sebelumnya kalian mungkin sempet gitu ya. Sempet mungkin agak gamang gitu loh. Agak gamang di mana kalian masih mikir mungkin ya dengan orang yang ada di masa lalu. Tetapi abis itu kalian mungkin abis berpikir, kok
ini malah ngerusak ya, gitu loh, ngerusak ngerusak konsen gue, ngerusak fokus gue. Jadinya juga malah bikin kerjaan gue juga jadi nggak bener. Apa yang gue kerjain jadi nggak bener gitu loh. Dan yang aku lihat di sini, hubungan yang baru saja berlalu itu bukanlah hubungan yang sebentar. Ya buat masing-masing orang sebentar, lama itu relatif ya memang ya. Tetapi mungkin rasanya adalah sesuatu yang cukup gitu loh. Sesuatu yang cukup membutuhkan effort, membutuhkan tenaga, waktu, buat beberapa dari kalian juga mungkin termasuk materi gitu ya, membangun hubungan ini. Sehingga untuk meninggalkan hal tersebut bukanlah hal yang mudah, tetapi kamu tahu bahwa udah nggak ada lagi, apa ya, udah nggak ada lagi alasan dan apa ya namanya ya? Ya alasan yang membuat gue untuk tinggal dan berharap dan bertahan di dalam hubungan tersebut. Gue harus pergi meninggalkan ini. Dan pastinya hal yang sudah kamu bangun sedemikian rupa itu ya nggak akan mudah gitu ya, nggak akan mudah untuk lupa begitu saja, berlalu begitu saja dan habis itu move on, enggak gitu. Pastinya akan bikin mood kamu berantakan, fokus kamu juga berantakan, dan mungkin ini yang kamu rasakan gitu ya, kamu rasakan yang kadang-kadang kamu mikir, apakah keputusanku itu benar atau enggak ya? Apakah aku udah mengambil keputusan yang tepat ya? Atau ini adalah merupakan kesalahan? Jadi kayak kamu tuh sempet mungkin maju mundur gitu ya, mungkin kamu agak agak bingung gitu ya dengan segala sesuatu ini sampai pada satu saat kalau yang aku lihat gitu ya, kamu berpikir, "Enggak deh, kayaknya gue sekarang butuh waktu untuk sendiri dan gue butuh untuk konsen pada hidup gue, pada pekerjaan gue dan pada keuangan gue. Gue harus lebih banyak lagi." Mungkin di sebelum-sebelumnya kamu ngerasa bahwa fokus kamu banyak terambil, terkonsumsi dengan, pasangan kamu yang sebelumnya, mantan kamu dan lain sebagainya. Sehingga kamunya sendiri di dalam perjalanan itu banyak melenceng-melenceng dari hal yang kamu cita-citakan gitu loh. Nah di sini kalau yang aku lihat kamu kayak, "Oke gua harus, apa ya, gua harus benar-benar fokus kepada tujuan gue. Gua harus benar-benar fokus dengan apa yang menjadi cita-cita gue dan gua harus benar-benar mencurahkan pikiran, perasaan, waktu gue, tenaga gue untuk itu." Gitu. Jadi kalau yang aku lihat di sini, ya mungkin di dalam perasaan kamu banyak hal-hal yang agak kurang mengenakan gitu ya, tetapi kamu melihat mungkin dengan apa yang kamu lakukan sekarang, kamu melihat bahwa diri kamu mungkin lebih lebih berkembang gitu ya, pengetahuan kamu lebih berkembang, kamu mungkin juga jadi banyak juga kenalan, koneksi yang tadinya mungkin, waktu lagi pacaran susah untuk itu gitu ya, sekarang kamu kamu lebih bebas gitu ya, tetapi kamu kayak ngerasa lebih 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 ada peningkatan kualitas di dalam hidup. Nah, itu. Dan kamu ya memutuskan untuk, "Iya, gue harus move on, gue harus move forward," gitu. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, ini ada satu kaitan dengan foreign country gitu ya, buat beberapa dari kamu mungkin ada satu kayak movement di sini, bisa jadi kamu pindah gitu ya, bisa jadi ada perubahan, entah itu adalah pindah lokasi, pindah pekerjaan, pindah, company, ataupun kamu memang pengen aiming-nya ke situ. Gua pengen pindah, pindah kota bisa, pindah negara bisa gitu ya, tapi sekarang lagi Covid. Tapi ya well, who knows gitu kan. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, ada rencana untuk itu, oke? Jadi yang aku lihat kamu akhirnya,
memutuskan untuk ya gua harus move on, gua harus meninggalkan, menutup pintu, menutup chapter ini dan gua harus membuka lembaran baru di dalam hidup gua tanpa ada kebimbangan lagi. Oke? Oke, Aquarius, ini adalah untuk kamu single, kita lanjut ke yang couple-nya. Oke, Aquarius, ini adalah untuk kalian yang berpasangan. Ada apa cerita cinta Aquarius yang berpasangan? Bulan Februari 2021. Page of One. Dalam keadaan terbalik, Queen of Cup. Dalam keadaan terbalik, The Lover card. Six of Swords. Dan Seven of Pentacles. Oke. Aku melihat di sini. Apa ya? Udah mungkin ada salah satu orang di dalam hubungan ini yang kayak mungkin dingin gitu ya, ataupun kelihatan tidak bersemangat, tidak berselera, mungkin kelihatan kayak shut down their feelings gitu ya, kayak perasaannya kok rasanya gitu ya, pasangannya mungkin ngerasa kok kayaknya cuman orangnya aja yang ada di sini, tapi perasaannya kok kayak nggak ada di sini gitu ya, kayak mungkin dia punya option, punya seseorang lain gitu ya, dan mungkin itu adalah pikiran-pikiran, asumsi-asumsi yang muncul. Tapi yang aku lihat di hubungan ini pun gregetnya itu kayak udah mulai redup gitu loh. Apinya tuh udah mulai apa ya, kalau dibilang mungkin kayak anyep gitu loh. Maaf ya, maaf. Aku tuh lagi berusaha menemukan kata-kata yang tepat gitu. Maaf kalau kata-katanya agak kurang enak didengar gitu. Cuman rasanya kayak melempem gitu loh. Hubungan ini udah nggak membara, mungkin karena sudah terlalu lama, jadinya kayak flat aja, kayak ya udah jadi satu rutinitas gitu ya, sehingga mungkin ada pihak-pihak yang merasa, aduh udah nggak ada challenge lagi, aduh bosen, aduh begini lagi, aduh begitu lagi gitu loh. Dan kadang-kadang pada saat-saat seperti itu, kalau ada kadang-kadang yang iya iyalah, hubungan misalnya berapa tahun, pastinya akan ya begini-begini gitu kan. Awal-awal ya memang hot gitu ya, tetapi kalau udah lama-lama ya masa mau hot-hot mulu. Cuman banyak orang tidak menyadari bahwa ya memang hubungan itu sama dengan makanan, harus diangetin gitu. Karena apa ya? Ya aku bicara dari pengalaman sendiri gitu ya. Kayak aku sendiri pribadi. Sudah punya anak, udah pada jejaka semua gitu. Puluhan tahun aku udah menikah. Tapi ya harus tetap ada waktunya kita pacaran. Waktunya jalan berduaan, nonton kek, apa kek, dan harus selalu cari pembaharuan gitu loh. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang di dalam hubungannya sudah merasa gitu ya, melihat tanda-tanda bahwa hubungan gua udah flat nih. Udah mulai boring gitu ya. Udah mulai flat, udah mulai begitu-begitu saja. Cuman ada orang-orang yang acuh dan membiarkan hal itu, tetapi begitu ada hal lain atau orang lain
yang berusaha menghangatkan dan menyalakan bara api seseorang, dianya marah. Padahal sebenarnya dia melihat bahwa di dalam hubungan ini ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang perlu di apa ya, dipanasin lagi, dibenerin lagi, dibikin menarik lagi. Cuman ada orang-orang yang berpikiran, ngapain sih begitu, lebay banget sih, untuk apa sih, ya kalau memang dia sayang sama gue, ya dia terimalah, emang ya masa harus ngapain lagi. Banyak loh hal ini terjadi, terutama misalnya buat orang-orang yang sudah menikah gitu ya. Ya udahlah, udah menikah mau ngapain, masa gue harus ya sorry kata gitu ya, masa gue harus ya gitu loh, harus ngelakuin apa gitu kan. Well, kalau kamu pengen mempertahankan pasangan kamu dan mempertahankan hubungan kamu, ya kitanya juga bukan cuman ingin dan menuntut bahwa kamu sayang sama aku dan menerima, tetapi kitanya juga bisa membuat orang itu tetap sayang sama kita, tetap yang namanya happy sama kita, tetap merasa fun sama kita, tetap merasakan adanya api yang membara itu sama kita, gitu. Nah, kalau yang aku lihat di sini ada seseorang yang punya insecurities. Ya, ada di sini orang yang mempunyai insecurities. Sehingga ya di saat seseorang punya rasa insecure, dia akan banyak melakukan hal yang contohnya meng-attack orang lain gitu ya. Dikarenakan apa? Ketidaknyamanan dia sama diri dia sendiri, sehingga kadang-kadang hal itu dia timpakan kepada pasangannya ataupun apa yang dikerjakan pasangannya ataupun orang yang dekat dengan pasangannya, karena dia ngerasa insecure. Entah karena dalam bentuk tubuhnya kah, atau dia sendirilah dengan kadang-kadang ada loh orang yang udah bagus gitu ya, badannya udah hot banget, tetap punya rasa insecurities. Dan kamu tahu nggak, secantik-cantiknya, seganteng-gantengnya orang, kalau dia punya rasa insecure, akan membuat orang yang berada dengan dia juga jadi kehilangan rasa ketertarikan. Karena apa? Dia akan mengeluarkan rasa insecure itu dan membuat hal yang tidak mengenakan, membuat perasaan yang tidak nyaman gitu loh saat berada bersama orang ini. Nah, ini kalau yang aku lihat, rasa insecure itu membuat orang yang berpasangan dengan dia ini tidak nyaman. Karena apa? Yang ada dia bakal sering nuduh-nuduh. Dia akan mau ngecek-ngecek. Dia akan banyak berasumsi-asumsi. Deket sendiri deket sebentar, dia ngapain aja tuh kayak di monitoring gitu ya. Dan ini ya bikin orang ya nggak nyaman. Ada orang yang deket sama dia, langsung dia dia omongin ini, dia omongin itu, ya akan bikin orang nggak suka gitu loh. Akan bikin orang nggak nyaman bersama orang yang seperti itu. Orang yang insecure itu sangat tidak enak untuk dekat dengan orang yang insecure, itu sangat tidak nyaman. Apalagi berpasangan dengan orang yang insecure gitu ya, sangat tidak fun. Makanya mungkin ini kehilangan gelora itu bisa jadi karena si ketidak-insecurean ini. Dan kadang-kadang orang kalau merasa tidak nyaman terus, ya dia akan mencari tempat yang nyaman. Kalau yang aku lihat di sini buat beberapa, nggak akan semuanya ya, nggak semua Aquarius seperti ini, tetapi kalau yang aku lihat, karena ketidaknyamanan di dalam hubungan ini, ya ada yang membuat dia nyaman.
gitu loh. Cuman kalau yang aku lihat di sini dia berusaha untuk membuat untuk menyalakan api ini gitu loh. Kalau yang untuk yang tadi tuh itu spesifik ya. Dia akhirnya mencari orang lain atau bertemu dengan orang lain. Tetapi ya stuck gitu loh. Stuck karena dia punya hubungan. Cuman kalau yang aku lihat yang tadi aku bilang, pasangan yang sedang kehilangan gelora dan gairah ini, kalau yang aku lihat ini lagi berusaha dihidupkan lagi apinya gitu. Tapi dikarenakan ini, ketidaknyamanan ini membuat proses penyalaan gairah ini dan pemulihan hubungan ini jadi tersendat. Karena apa? Karena ada satu orang yang selalu mencari gara-gara di sini. Kalau yang aku lihat, selalu nyari ribut, selalu cari gara-gara, selalu nggak bisa tenang, selalu apa-apa emosional sekali gitu. Emosinya tidak stabil. Tapi aku lihat pasangannya berusaha untuk tenang, berusaha untuk nunjukin, gua tuh milik lo loh. Gua tuh sayang sama lo loh. Lu tuh gimana sih? Dia tuh berusaha menunjukkan itu supaya membuat si pasangan yang tidak tenang dan tidak nyaman dengan dirinya ini merasa nyaman gitu loh. Tetapi si orang ini dia nggak tahu apa yang dipikirin sama dia gitu ya. Dia terus saja begitu. Cuman kalau yang aku lihat si orang ini tuh berusaha gitu loh. Berusaha memperlihatkan segala usahanya untuk memperlihatkan bahwa dia benar-benar gua ini memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan perhatian, memberikan perasaan, pikiran gue dan lain sebagainya. Itu untuk lo, nggak ada siapa-siapa. Tetapi si orang ini selalu cari gara-gara. Nih, selalu cari gara-gara. Devil card, King of Swords, Three of Swords. Ini ada orang yang punya satu ketergantungan. Ya mungkin kamu berhubungan dengan orang yang punya ketergantungan dengan pasangan bisa loh. Dan kalau ketergantungan itu udah kelewat batas, jadinya nggak sehat gitu. Knight of Wands, Six of Wands, dan Two of Swords. Kadang-kadang kita nggak ngelihat ya. Kita kadang-kadang punya kecenderungan untuk melihat kesalahan, kekurangan, kelemahan orang lain. Dan kadang-kadang kita tidak mau atau tidak bisa berkaca dan melihat kekurangan dan kelemahan kita. Karena itu akan tidak nyaman. Dan kalau itu dibiarkan terus-menerus, itu akan membawa kita kepada satu kesulitan ataupun kepada hal yang sebenarnya kita nggak pengenin. Gitu. Karena yang aku lihat di sini, ini ada satu orang yang haus akan perhatian gitu loh, haus akan perhatian, haus akan selalu
kayak punya kebutuhan untuk itu dan dia merasa berhak untuk seperti itu karena mungkin pasangannya sibuk gitu ya, ataupun pasangannya pernah berbuat salah. Bisa jadi. Dan aku ngelihat di sini ya ada orang yang masih kayak anak kecil gitu loh, cara berpikirnya masih seperti anak kecil. Sedangkan yang satunya sudah berpikir untuk lebih stabil, mau membawa hubungan ini, meningkatkan hubungan ini gitu ya, untuk lebih maju lagi. Tetapi dia juga jadi mikir, ngelihat situasi dan kondisi hubungan ini sekarang, yang pastinya akan mikir, apa bisa, apa iya gitu loh. Karena apa? Kalau yang aku lihat di sini, ada seseorang di sini yang emosionalnya tidak stabil dan tidak mengerti apa maunya dia gitu loh. Tetapi apa? Dia mempergunakan hal tersebut untuk ngeberantakin si pasangannya jadinya gitu loh. Dianya masih ingin bebas, dia masih pengen berkelana, sedangkan si pasangannya ini itu pengen sesuatu yang lebih serius, lebih dari yang sekarang. Five of Pentacles, iya. Ini kayak dua orang yang berbeda gitu loh. Visi misinya berbeda. Cuman dianya nggak tahu harus apa yang dia pengenin di dalam hubungan ini, tapi dia juga nggak pengen ngelepasin hubungan ini, ngerti nggak kamu? Dia masih mungkin deket sama orang lain, mungkin masih apa ya, masih dalam pergaulannya juga masih bebas, tapi dia nggak mau ngelepas ini pasangan, hubungan ini. Tapi dia karena mungkin ya hal itu ya, ketidaknyamanan dia, jadi dia kayak ya akhirnya outputnya jadi ngaco gitu. Cuman kasihan sama orang yang misalnya kalau udah pengen serius gitu loh. Dianya jadi bingung, lama-lama bisa gila. Begitu, karena yang aku lihat ini ada orang yang pelin-plan gitu ya, pelin-plan. Pelin-plan. Dan suka cari gara-gara, suka bikin ribut. Begitu Aquarius, oke? Aku akan bacain yang kencang saja energinya, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu, ya. Aku lihat ada energinya Capricorn di sini yang kencang, ada Cancer, ada Gemini, ada Aries, Sagittarius, ada ya Cancer lagi, Virgo, Capricorn, ya. Oke, itu yang aku lihat kencang. Dan terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.